akan ubah kedudukan. Kalau kamu ubah attitude, pastinya tahun ini kami akan nampak di sini mungkin 10 atau 20 presiden akan lagi. Okay? Untuk berubah, untuk mau bermula, kita mau berubah, kosongkan gelas kita, Pak. Untuk tuang air yang baru, masukkan ilmu yang baru, kosongkan dulu, Pak, jiwanya. Jangan penuh dengan ego. Jangan dipenuhi dengan ilmu-ilmu yang bukan ke arah ilmu. Simpan dulu, Pak. Jawatan kita jangan bawa masuk di dalam, Pak. Letak di luar. Nanti ambil balik. Sekarang you are business and business owner. You bukan siapa-siapa di sini. Kamu bermula. Jadi kosongkan. 25 juta 75 miliar. Ya, itu nilai projek saya, kan? Tapi untung saya, mungkin di bawah 100.000. Sebab apa? Macam-macam, Pak. Rupanya ada apa? Orang tunggu di depan, ini mau bagi, ini mau bagi, ini mau bagi. Itu nomor. Tapi di dalam MW kita untungnya bersih, kan? Okey. So ini perjalanan kita dalam bisnes MW. Kan kita kena faham dulu kita di mana. Bagaimana mau sampai di satu destinasi, pada satu destinasi kita mesti faham cara bagaimana mau pergi di sana. Okey. Di dalam MW kita tahu, Pak, apa yang kita usahakan sekarang bukan semata-mata untuk kita sendiri, tapi untuk anak dan generasi kita. Kenapa kita main-main? Sekarang kamu kerja, yes, you ada income, you ada good job, you ada kerja yang bagus, kamu ada gaji yang bagus. Tapi percaya, Pak, mungkin kamu tidak ada kehidupan yang bagus. Betul? Apa yang kamu akan jadi 5 tahun akan datang, itu yang saya coba. Okay? Kenapa kepimpinan ataupun leadership sangat penting di dalam bisnes saya? Kenapa? Cuba siapa boleh jawab? Kenapa sangat penting? Sebab tanpa kepimpinan, Pak, kamu tidak akan sukses dalam bisnes ini. Mungkin dengan jualan kamu boleh capai Founders Platinum, tapi untuk kamu pergi Emerald, Diamond, Executive Diamond, Founders Crown yang sudah, tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Perlukan leadership. Okey? So kamu pilih sama ada mana? Kanan ataupun kiri? Ataupun sekarang mana? Pilih. Sebab ini adalah active income. Active
income, susah sampai bila-bila. Betul? Kerja sampai bila-bila. Dikerjakan sampai bila-bila. Tapi di kanan ini Pak, susahnya sebentar, senang sampai bila-bila. Kita yang begini. Ini hidup kita Pak. Kenapa orang lain perlu tentukan hidup kita? Mungkin ibu kita sakit, menghantar pergi rumah sakit, kita perlu merayu dengan orang untuk minta cuti Pak. Tapi di MW kita yang buat keputusan. Pagi-pagi mau cuti, cakap dengan cermin, saya mau cuti, approve. Betul? Betul. Kan? Kita pilih membangun jualan ataupun kita membangun leaders. Sama ada kita membangun jualan ataupun membangun manusia. Mana lagi senang? Iya. Berapa orang sudah bangun? Sebenarnya Pak, untuk ada passive income, pendapatan yang berterusan, kamu perlu membangun leaders ataupun manusia. Ini business leadership. Oke, naikkan standar Anda. Bangun karakter kepimpinan. Macam mana mau bangun? Mesti humble, mesti ada humble. Ini 4 kriteria penting yang you mesti berbetulkan. Pertama, attitude, sikap. Sikap mesti sebagai sikap business owner. Mindset, you mesti mindset as business owner. Kalau you masih lagi berpikiran sebagai seorang pekerja, kerja sampai bila-bila. Di dalam MW ada 2 kemungkinan kamu akan jadi. Kamu bekerja sampai bila-bila, tapi kamu akan, ataupun kamu akan kerja sekejap, tapi freedom sampai bila-bila. Betul? Okey, sekarang ni bila attitude sudah betul, sikap sudah betul, barulah kamu akan jadi ada leadership. Kamu akan jadi lahir sebagai pemimpin. Macam mana kita nak identify atau mau kenal dia sebagai pemimpin? Dia mesti ada kebolehan melahirkan juga pemimpin. Baru dia adalah seorang pemimpin. Dan seterusnya, bila you ada leadership yang bagus, leadership yang mampan, baru ada organisasi yang berkembang tanpa boleh dikawal. Bila ada organisasi yang bagus, yang kuat, yang kukuh, takkan tumbang sampai bila-bila, takkan jatuh sampai bila-bila. Dan kawan-kawan, Bapak Ibu, jangan fikirkan apa yang kamu akan dapat, fikirkan apa yang kamu perlu buat. Volume secara otomatik akan datang kepada kamu. Percaya. So bagaimana? Bagaimana kamu membina? Mudah Pak, senang. Ini kriteria paling penting. Biasanya kita dengar 3S. Betul? Kan? Selling, sponsoring, servicing. Betul? Menjual, lagi apa? Sponsor dan servis. Memberi perkhidmatan pada sama ada kita punya customer ataupun klien ataupun kita punya kumpulan. Tapi Pak, the most important thing, diri kita mula dulu. Kita jadi pengguna dulu. Kita jadi 100% user dulu. Kalau kita tidak mampu pakai ataupun kita tidak pakai produk, macam mana kita boleh jual pada orang lain? Kan susah Pak. Kita pun sendiri kurang yakin dengan produk sebab kita tidak pakai produk. Betul? Kita dulu Pak. Mau jual e-spring, pakai e-spring dulu. Mau jual atmosphere, pakai atmosphere dulu. Feel the product. Dan jangan lupa datang kelas. Enggak boleh penting, enggak boleh jelas. Betul? Betul ke bahasa saya? Enggak boleh. Saya Pak, daripada start kami buat MW, walaupun saya tidak mahu buat bisnis MW, tapi kelas tak pernah saya jelas. Mesti wajib. Sama ada, semalam saya sudah masuk online, hari ini offline, saya tidak mahu. Salah. Dua-dua wajib. Okey? Dan seterusnya, selling, menjual. Yes, dengan menjual, you akan dapat PV, betul?
Tapi menjual mesti ada cara yang betul. Bagaimana cara menjual? Adakah kita jom mari beli produk saya begitu? Orang takut Pak. Kita share apa yang kita guna, kita kongsikan pengalaman kita menggunakan produk, dan orang akan tertarik untuk menggunakan produk. That's why kita kena guna produk. Sebab itu kita mesti guna produk itu. Faham? Okey, kalau sekadar menjual produk, bisnes kita berkembang tak? Boleh berkembang. Mungkin dia boleh jadi platinum, mungkin dia boleh jadi founders platinum. Tapi tanpa jual business plan, susah berkembang. Ada dua produk yang paling penting, dan produk yang paling mahal di dalam Amway, business plan, marketing plan. Itu produk yang paling mahal di dalam Amway. Okey, dan seterusnya sponsoring. Tahu tak Pak, di dalam bisnes Amway ni Pak, dia macam kita tengah sedang bawa sampan perahu, tahu? Perahu. Dayung kiri jual, dayung kanan sponsor, dayung kiri jual, dayung kanan. Kalau kita asyik selling jual saja, perahu kita ke depan kan pusing Pak. Iya. Putar di situ saja, betul? Kan? Kalau pusing penting ya. Pusing saya ke mana? Putar di situ saja, betul? Tidak sampai mana-mana, betul? Okey, so yang last ini adalah paling susah untuk dibuat. Servicing. Siapa satu hari call downline satu orang, satu hari, setiap hari ada 2 orang. Aku jawab. 2 orang, jujur, angkat tangan. Siapa yang setiap hari telefon satu orang downline? 2 orang. Ingat tak? 3 orang. WA. Tak cukup. Telepon. Okeylah Pak, begini. Kita boleh WA, tapi tidak sama dengan suara Pak. Kalau hari ini saya di depan, masing-masing di sini di bawah ni pegang handphone saya WA Pak. Sampai Pak, message. Sampai? Tidak sampai Pak. Saya mau tunggu kamu jawab, saya perlu tunggu kamu tanya dulu. Mungkin saya perlu tunggu kamu jawab, saya perlu pergi toilet. Dah, you mau tunggu saya jawab. Jadi untuk servis satu orang mesti melalui call satu hari. Mau tahu saya call berapa orang? Mau tahu? Lebih daripada 10 orang. Leader. Ini cara kita servis Pak. Sebab mungkin disebabkan satu call kita, satu telefon kita, satu call daripada kita, dia mula semangat balik Pak. Mungkin dia sudah down, mungkin dia tercedera disebabkan jumpa satu orang tadi. Tapi disebabkan kita call, luka dia sembuh semua. Betul? Ubah. Sebab itu saya cakap tadi, berubah. Ubah cara kerja. Okey? Seterusnya, pahami konsep jualan dalam Amway. Ini konsep yang sama di Malaysia juga Pak. Pakai produk kita dulu 100% user. Perlahan-lahan, bukan satu hari mau beli semua produk Amway. Mungkin di Indonesia ada 200 produk, betul? Tapi tak mungkin kita boleh pakai dengan satu masa semua beli, betul? Perlahan-lahan. Tapi be 100% user. Dan apa berlaku? Kita share experience, kongsikan pengalaman. Apa kesan kepada kamu? Apa yang kamu rasa dengan produk? Ceritakan dengan excited. Orang akan mula nampak, akan mula apa? Semangat mau beli produk. Begitu juga di iklan kan? Cuba kita tengok televisi satu hari. Berapa banyak iklan? Kenapa kamu pakai pencuci pinggan mangkuk ataupun sabun basuh pinggan? Apa bekas ini panggil? Cuci piring. Kenapa kamu pakai produk itu? Sebab hari-hari kita tengok iklan. Betul? Hari ini cara kita iklan adalah kita share pengalaman kita. Dan ini yang akan berlaku dengan cara share tadi daripada dalam kelas. Kita kongsikan daripada ilmu yang kita jumpa di dalam kelas tadi. Sebab tu enggak boleh culas datang kelas. Boleh?
Ini budaya kami Pak. Dan seterusnya apa dia? Untuk dapat loyalty customer, kita kena ada experience yang bagus tentang produk dan dia akan mula gunakan produk kita. Apa yang berlaku? Dia akan create repeat sales. Dia akan mula ada setiap bulan ada belian, setiap bulan ada belian. Sebab apa? Dia dah mula duplicate apa yang kita buat. Contohnya Pak, saya berbicara dengan mungkin satu orang. Saya cerita tentang produk deodorant GNH. Cerita, dia balik, dia pakai, wah, best. Dia excited. Dia pergi office, dia pergi kantornya, dia pun cerita dengan kawan-kawannya. Kawan-kawannya beli, pakai, excited. Kawan-kawan tadi pun cerita dengan orang lain, excited. Begitu Pak caranya. Faham? Okey? Dan jangan sekadar jual produk. Produk adalah open door. Bila dia sudah excited dengan produk, ceritakan ataupun kongsikan apa yang ada di dalam business plan MW. Contohnya Pak, kalau saya jual dengan satu orang pre-launch, kan kita baru jumpa satu launch pre-launch, dia beli produk, kita pun cerita-cerita, dia pun beli dan dia pakai produk. Dan apa cara saya mau cerita business plan dengan dia? Saya pergi ke rumahnya dan saya beritahu, saya mau ajar satu resipi untuk pre-launch. Dia pun okey lah, kita datang, cerita, belajar tentang resipi. Dan dalam masa yang sama, saya cerita tentang apa yang dia boleh dapat dengan bisnes MW. Itu. Okey? Seterusnya, ini saya teruskan. Ini mana? Jadi kalau saya tunjuk, kami guna dulu Pak. Semua kami guna dulu. Okey? Dan ini meeting. Kenapa meeting? Ini Pak. Nak tahu berapa orang yang hadir dalam meeting kami? Mula-mula. Berapa orang? 4. Sikit ke banyak? Banyak. Agak-agak semua ni ada lagi kan? Ada lagi kan? Sudah semua hilang Pak? Sudah tak ada sekarang? Kami buat lagi Pak? Kami tak stop. Teruskan usaha ini. Sekarang Bapak mau tahu tak? Di depan ini still hari-hari setiap minggu datang kelas double diamond, SCT diamond. Setiap minggu orang yang pertama yang akan sampai di kelas. Sebab tu dia dulu paling depan. Tiada special treatment. Kenapa? Sebab semuanya masih belajar. Faham? Semakin ramai. Kenapa? Konsisten. Buat berterusan. Boleh? Itu mentor saya. Kenapa? Masih lagi datang kelas. Ini founders Double Diamond. Ini istrinya. Ini anaknya. Kenapa? Ada 5 buat MW. Seorang emerald, seorang founders emerald, seorang 4 orang founders platinum. Semua ada yang buat MW. Okey? Ini di Johor. Tadi ini di Ipoh, Perak. Esoknya kami di Johor Pak. 4 jam perjalanan. Esok paginya kami di Johor. Saya punya mentor masih ada lagi Pak. Saya masih ada. Ini di Johor. Maknanya berapa Pak? 3 hari kami straight non-stop kelas. Itu Pak caranya kalau mau berjaya. Ya? Ini di Borneo, di Sarawak. Kami turun Sarawak. Sekarang kami punya grup berkembang di Brunei. Di Singapura pun ada. Okey? Ini kelas Pak. So, selling. Sebab saya cakap tadi, selling bukan sekadar produk, tapi business plan.